Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan di minggu ketiga Desember, dan juga ada 8 saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, dan kedelapan ULTJ. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini bagus ya. Di sesi akhir ditarik naik dan tutupannya bisa di atas 6.600. Transaksi sampai saat ini ada di 13,4 triliun dan asing sampai saat ini net sell di 54 miliar. Mungkin bisa bertambah atau berkurang ya, karena masih ada 15 menit perdagangan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG bagus karena ISG ini kan dilihat dia tutupnya di 6601, jadi ISG itu bisa dikatakan false breakdown asalkan Senin nggak turun lagi ya. Tapi dengan kondisi seperti ini memang nggak sepenuhnya gap ini ditutup ya, yang di tanggal 7 Desember, tapi ada peluang minggu depan rebound ya. Dan bagusnya lagi kalau IHSG hari Senin itu tutup di atas 6647, jadi minim-minim 6650, 6660, dan ya bagus lagi di 6680. Jadi seperti itu untuk ISG. Ada pasti semangat untuk peluang dia kembali mencoba menguji all time high-nya di 6.700. Semoga seminggu ke depan kalau potensi upset dari 6.600, kalau dia naik sepekan itu 2% mungkin nggak ya? Ya bisa aja nih ya. Sepekan dia pernah naik nih bahkan 3%. Jadi kalau cuma naik 2,5% sih mudah ya, apalagi cuma 2% dari 6.600. Jadi tetap ada peluang ya ISG. Yang penting minggu depan jangan merah dan jangan turun dari 6.500. Kalau turun ya rawan. Tapi kondisi seperti ini kalau dilihat ya, ini sepertinya dijaga dan ya dibuat dia seolah-olah false breakdown. Jadi di candle hari ini dia kembali naik ke 6.600. Jadi minggu depan yang tadi udah kumpulin aja Big Bang ya. ASI juga turun makin dalam, apalagi SMGR tadi ya udah minggu depan kalau nggak bisa balik rawan. Jadi seperti itu untuk ISG. Minggu depan arahnya semoga kalau naik ya, apalagi bisa ke 6.700 itu bagus seminggu ke depan. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang hari ini ditutup menguat tipis 0,77% ke harga 6.475. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy dan seminggu ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF ya dia di dalam pola bisa dibilang symmetrical triangle, tinggal nunggu minggu depan kalau bisa tutup di atas 6.600 ada potensi untuk reversal ya. Jadi seminggu depan itu konfirmasinya kalau dia tutup di atas 6.600 minimal hari Jumat minggu depan reversal. Target 7.200 sampai 7.400 dan bisa aja dia menguji trend line downtrendnya ini di sekitaran 7.800 sampai 8.000. Jadi seperti itu ya. Untuk INDF ini menarik juga. Kalau dilihat nih volume hari ini meningkat dan juga INDF ini mempertahankan EMA 200-nya garis merah ini, dan garis merah ini lengkungannya nggak ke bawah seperti mau membentuk mangkok nih, mengarah ke atas kan. Nah ini bagus. Beda cerita kalau dia lagi lengkungan ke bawah ini arahnya potensi masih turun. Jadi seperti itu ya. Ini peluang menurut saya melandai tapi pelan-pelan ke atas pergerakannya untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang hari ini ditutup menguat 0,57% ke harga 8.800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy dan nilainya juga cukup signifikan ya. Jadi seminggu ini bisa dikatakan net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP juga bagus, dia di dalam uptrend channelnya, dan bagusnya lagi kalau minggu depan hari Jumat maksimal dia harus tutup di 9.000 dan potensi untuk juga reversal kembali melanjutkan uptrend. Ini kan dia dari Oktober itu sudah konsolidasi, tinggal nunggu break 9.000. Ini ada peluang uptrend ya. Yang penting
ICBP nggak turun dari 8.600 karena itu neckline double bottomnya ini. Dia pernah turun di tanggal 30 November, mungkin ini karena kemarin indeks MSCI itu ya perubahan, jadi ya wajar kalau ada saham-saham yang turun, tapi habis itu dia kemudian naik lagi kan di tanggal satunya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kalau ICBP grup Indofood nggak masalah kalau di hold ya, karena sahamnya juga bagus, fundamental juga bagus, dan harganya masih di bawah harga wajarnya, masih murah. Jadi seperti itu, nggak perlu takut kalaupun disimpan untuk mid term, long term ya. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup di harga 4.150, terkoreksi 1,42%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Jadi seminggu ini udah turun sekitaran 6%. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal 4.200 jebol, kemana arahnya? Potensi ke 4.000 ya. Jadi sangat rawan untuk UNPR, kecuali UNPR hari Senin balik ke 4.200. Selama nggak bisa balik, itu peluang 4.000 dan toleransi 3.800 jebol, itu berarti UNPR lanjutkan downtrend, karena ini terindikasi juga dia nih gagal sepertinya ya, karena sudah satu membentuk higher low, ini lower low, ini lower low nih sepertinya tipis. Nah, jadi rawan kan, kecuali ini menyempit, dan ya hari Senin minggu depan harus balik. Kalau bisa balik ke 4.400 aman. Selama nggak bisa ya udah rawan turun. Jadi UNPR ini minggu depan itu konfirmasinya maksimal Jumat harus balik dulu ke 4.400. Jadi potensi upside-nya kalau dia balik ya harus naik sekitar 5-6% lah seminggu ke depan. Apakah bisa trading? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 4.000 ya silahkan aja. Tapi ingat nih saham downtrend, karena di saham downtrend itu ya keseringan cut loss kalau nggak jadi reversal. Jadi seperti itu ya. Untuk UNPR kalau dilihat dari mingguannya juga kurang bagus ya, karena dia membentuk candle bearish engulfing. Tutupannya juga low minggu ini itu di bawah low minggu lalu. Low minggu lalu itu ada di 4160 dan hari ini di 4150. Jadi turun 1 titik, tapi ini nggak masalah kalau minggu depan tutup di 4.400. Jadi harus menguat UNPR minggu depan. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang hari ini ditutup di harga 980. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi seminggu ini bisa dikatakan net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, MSP turun terus karena ada sentimen negatif dari cukai rokok untuk yang mesin ya. Tapi lihat ini ada candle doji, apakah dia mampu lanjut naik? Ya tergantung market. Kalau ISG strong bullish bisa naik minggu depan ke 6.700 bahkan lebih, ya bisa dia naik. Cuman kenaikan terbatas ya, karena sentimen cukai rokok yang naik itu menghambat untuk MSP. Ya kalaupun dia ikutan bullish, ISG nantinya bullish, ya peluang mentok-mentok 1.100 sampai 1.200 nih aja. Jadi yang pegang masih di harga atas ya jangan terlalu berharap yang signifikan. Kalau memang mau disimpan ya udah pejam mata aja. Kalau nggak mau cut loss, biarin ya, itu sebagai pelajaran. Ya jangan ditambah-tambah lagi, itu sudah cukup. Mendingan belikan saham lain yang lebih berpotensi untuk belajar. Kalau mau niatnya trading ya trading, coba biarin aja sahamnya. Kalau MSP nyangkut dalamnya, pasti masih banyak yang nyangkut dalam ini. Apalagi beli dari September 2019 waktu cukai rokok juga itu ya, dia turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau nggak mau dilihat terus HMSP-nya saat buka OLT, ya Bapak Ibu buka lagi sekuritas, cari yang bisa online cepat pembukaan, ya udah nanti tinggal dihubungi sekuritasnya minta dipindahkan. Jadi biarin aja dia di sekuritas itu kan, di salah satu sekuritas yang Bapak Ibu pegang yang kira-kira nggak akan dibuka juga, itu dibiarin aja di situ. Nah, bisa seperti itu biar nggak melihat terus, dan yang biar nggak sakit hati kalau melihat sahamnya turun terus ya, karena memang secara tren susah berkembang untuk HMSP. Seperti yang saya bilang itu,
HMSP ini bagus kalau sudah di atas 1140, 1150. Target naiknya tuh 1100. Nah, jadi seperti itu. Di tektokin aja beli di 1150, jual di 1190 kan lumayan 4%. Tektokin aja dan tinggal cut loss kalau dia jebol. Kalau di bawah sini rawan ya. Kecuali ya kalau mau coba nunggu dia balik ke 1000, coba aja. Kalau dia bisa tutup di 1000 ya buy. Kalau dia balik ke bawah 1000 jual. MACD-nya juga membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, tapi volume hari ini lumayan ya. Tinggal lihat candle hari Senin, kalau bagusnya bisa tutup di 1000. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,4% ke harga 31.000. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM juga mengarah ke bawah. Jadi ya memang ini lagi bisa dibilang konsolidasi di range yang cukup lebar. Supportnya itu kalau mau bagus ya memang ada di 31.000. Ini area support nih, dan resistannya 35.000. Ini dia lagi konsolidasi. Memang di tanggal 20 Agustus 18 Agustus ini kan dia sempat breakdown terus mantul lagi ya di area psikologisnya 30.000. Kalaupun Bapak Ibu mau beli untuk GGRM dengan bid offer setipis ini ya, kalau mau coba-coba beli, pengen beli, mungkin ada insting feeling dia potensi naik ya, coba aja beli. Cut loss saja kalau dia jebol 30.000 ya. Kalau dia tutupannya di bawah 30.000 berarti melanjutkan downtrend. Jadi seperti itu. Untuk GGRM sangat tidak menarik, ditradingkan juga tidak menarik karena bid offernya tipis dan pergerakannya juga cukup lambat. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup juga kembali terkoreksi 1,45% ke harga 2030. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan seminggu ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor juga tertekan, nggak tahu kenapa ya. Saya juga dulu sudah cut loss dan sekarang belum beli lagi karena memang masih di bawah area saya mau beli. Nah, bukannya mentang-mentang harganya lebih bawah jadi saya beli ya. Saya lebih suka beli nunggu konfirmasi, misalnya di 2200 dia tutup di atas ini saya baru beli daripada dibawa ke bawah ya. Jadi seperti itu, kecuali nanti misalnya di 2000 ini ada pantulan. Tadi ada pantulan, sepertinya ya bisa aja 2000 ini jadi support psikologisnya ya. Harga genap. Jadi untuk kondisi seperti ini ya, ini ada pola head and shoulder. Nih, penurunannya apakah sudah tercapai? Kalau panjang seperti ini enggak ya, seperti ini aja tarik yang sering disentuh ya. Ya 2600. Kalau ke tarik ke atas ini kan terlalu panjang dan ya ini sebenarnya sudah area demand ya, baru area demand. Apakah demand ini benar-benar jadi demand atau dia turun lagi? Karena peluang besar kalau 2000 ini dijebol ke 1800. Tapi harga sekarang itu Mayor makin murah ya. Kalau Bapak Ibu mau simpan setahun ke depan, coba nyicil dulu di 2030, nyicil. Misalnya dia turun ke 1900 tambah lagi, misalnya dia turun ke 1800 tambah lagi ya. Bisa seperti itu. Kalau saya lihat penurunannya ya mungkin di 2000 nih aja. Tapi kalau melanjutkan downtrend ya bisa sampai 1900 dan 1800. Jadi apakah menarik untuk Mayor? Kalau saya sih belum. Tapi kalau mau nekat antri aja hari Senin di 2000 ya. Kalau yang pakai cut loss ya tutup di bawah 2000 jual. Tapi daripada saham downtrend mendingan cari saham-saham uptrend, kan banyak tuh. Ada PAM, ada ESA, Big Bang lebih bagus daripada consumer karena ISG bullish. Nanti misalnya 2 minggu ke depan Big Bang pasti yang duluan yang bakal bergerak. Jadi seperti itu ya. Untuk Mayor wait and see aja dulu. Kalau mau nitip sendal nyicil untuk disimpan midterm setahun ke depan ya bisa mulai masuk area 2000 ini, area bagus. 1900 1800 juga bisa ya. Kalau nawar lebih bawah takutnya nggak kesampaian, dia udah naik ya, titip dulu di 2000. Bisa seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham ke-7, ada ISA yang hari ini ditutup menguat tipis 0,98% ke harga 206. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net
buy, tapi seminggu ini net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Aisyah masih konsolidasi. Kalau saya lihat memang 200 itu adalah angka psikologis dan support konsolidasinya yang terbentuk dari Juni 2021 yang harusnya dipertahankan. Kalau ISG nantinya bullish 2 minggu ke depan, Aisyah ada peluang naik ya. Karena kenapa? Ini terlihat saat saham-saham consumer turun, dia mampu bertahan. Nih di atas 200 bahkan hampir 3 minggu dia nih bertahan. 2 minggu ya, 2 minggu dia bertahan. Dan MACD-nya juga golden cross dan bar chart di atas 0 juga terbentuk hari ini makin tinggi ya. Ini ada peluang dia rebound. Tinggal Bapak Ibu cut loss kalau dia tutup di bawah 200 bisa di 198 atau 197 atau 196. Target profit langsung tarik aja terdekat itu 210 memang. Tapi kan ini kalau dilihat konsolidasinya itu supportnya 200 dan resistannya 220 dan kebetulan di 220 itu ada EMA 60 garis hitam ini. Kalau dia break itu kondisi akan uptrend karena mematahkan trend line downtrendnya ya. Ini ada pola descending triangle juga, tinggal nunggu break 220. Kalau minggu depan bisa naik 220 berarti harus naik 7% dia seminggu ke depan, mungkin aja karena dia pernah naik ini bahkan 12% ya dalam satu hari. 8% pernah juga, 9%. Jadi sangat mungkin seminggu ke depan, yang penting nggak jebol 200 dan yang pastinya harus ISG hijau ya. Jadi seperti itu. Untuk Aisyah langsung saja ke saham terakhir. Ada WLTJ yang hari ini ditutup di harga 1550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tapi bid offernya tipis. Kalau dia transaksi asing seminggu ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WLTJ masih tektokan di area bawah ini. Menurut saya kalau kondisi seperti ini belinya tunggu dia balik ke 1600 saja. Kalau dia tutup di atas 1600 buy. Karena target kenaikannya itu 1700 dan bisa lebih tinggi. Bahkan 1800. Jadi sabar aja dulu. Memang ini area support. Kalau Bapak Ibu mau beli ya kasih toleransi cut loss kalau dia tutup di bawah 1500. Cut lossnya itu sekitar 5% aja. Target profitnya kalau Bapak Ibu mau ya, tapi harus sabar karena ini lihat pergerakannya juga agak lambat ya. Langsung aja target profitnya 1700 bisa. Bahkan tarik aja 1800 juga boleh ya. Dan pasang auto stop lossnya di bawah 1500, bisa di 1575, 1565. Jadi seperti itu. Untuk WLTJ cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara membaca bid offer, bagaimana cara melihat time frame chart yang lebih kecil dan juga menganalisa bandarmologi end of day dan tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham, bisa join di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan hari Minggu ini di tanggal 19 dan 20 November. Jadi tanggal 19 akan pemaparan materinya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram. Dan juga kalau Bapak Ibu yang mau cuman rekomendasi saham untuk trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya, bisa join juga dengan DM Instagram Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.